Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Bengkel Dio yang selalu berbagi tentang seputar otomotif pastinya teman-teman ya. Kali ini Sigra Matic ya teman-teman ya. Sigra Matic, nggak tahu ini tahun berapa. Ada kendala di bagian Maticnya itu ngedelay ya teman-teman ya. Jadi ketika mundur aja teman-teman, mundur ketika masuk ke R itu responsifnya kurang ya teman-teman. Ada beberapa detik dia baru masuk ya. Jadi begitu dimasukkan ke R, tunggu sebentar baru dia tup. Nah itu jadi ngedelay teman-teman ya. Jadi nge-freeze sebentar baru itu normal. Mari kita lihat sama-sama teman-teman apa yang rusaknya ya teman-teman ya, dan di posisi mana, proses pembongkarannya seperti apa. Mari kita saksikan sama-sama. Inilah teman-teman Sigra Matic ya, Sigra Matic, tapi tidak tahu ini tahun berapa. Ini dalam proses pembongkaran atau perbaikan Matic ya teman-teman ya. Perbaikan Matic itu harus dibongkar as roda kanan kiri ya teman-teman. Kalau penggerak depan itu harus dibongkar kanan kiri, baru nanti kita turunkan transmisinya ya teman-teman ya. Ini Matic, Sigra Matic ya teman-teman. Ini posisi sebenarnya posisi Maticnya ini di sini teman-teman. Ya, itu di belakang itu, di bagian bawah itu ya teman-teman, kira-kira ya teman-teman. Ini berselingnya kita turunkan ya teman-teman ya. Nah, posisinya sangat banyak sekali yang dibongkar ya teman-teman ya. Ini kalau bukan teknisi tidak bisa, harus ke spesialis atau mekanik ya, atau bengkel terdekat langganan teman-teman semua ya, supaya tidak salah proses pemasangan ataupun pembongkarannya, karena berisu sekali ya teman-teman ya. Kalau seandainya nanti pas bongkar, ketika bongkar saat pemasangan banyak yang salah atau bautnya malah sisa. Ya itu makanya harus ahlinya yang bongkar, sehingga biar proses pemasangannya pun normal kembali atau pas dengan posisinya yang sebelumnya teman-teman ya. Dan di sini mari kita lihat sama-sama nanti bagian dalaman Maticnya ya, sudah kita bongkar ya teman-teman ya. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Nah, inilah teman-teman Maticnya ya. Ini Maticnya kita bongkar, sudah kita bongkar, bagian dalamannya sudah kita bongkar. Yang rusak-rusaknya apa itu sudah ketahuan ya teman-teman. Inilah proses pembongkarannya teman-teman. Dan ini komponen-komponennya ya teman-teman. Ini seal mundur, inilah yang nyebabin ketika mundur itu tidak responsif ya teman-teman ya, agak ngedelay atau jedak ya teman-teman. Jedak ya, inilah penyebabnya. Dan kemudian ada beberapa kampas ya. Nah ini ya kampasnya. Ini kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah ini udah kosong ya teman-teman ya. Nah ini udah kosong. Nah ini pun mempengaruhi ketika perpindahan gigi ya teman-teman ya. Ini kurang responsif juga ini, kalau udah kosong-kosong kayak gini ini dia tidak responsif karena apa ya, kurang gigit ya teman-teman ya, kurang gigit sehingga tenaganya kurang. Kalau yang ngedelay itu di seal mundurnya ini teman-teman. Ini wajib ganti ya teman-teman ya. Ini karena dia sudah keras, jadi mau nggak mau harus kita ganti ya teman-teman. Dan untungnya kemarin ininya nggak kemakan ya teman-teman. Bagian dalamnya nggak kemakan, untung aja. Kalau ini kemakan, ini sangat mahal sekali ya teman-teman ya. Secondnya aja bisa 1,5 juta ini teman-teman. Untuk secondnya aja teman-teman. Nah, untung masih bagus sehingga tidak perlu kita ganti untuk
rumahnya ya teman-teman. Lah komponen-komponen daripada Matic Sigra ya teman-teman ya. Nah, ini baut-bautnya harus dibongkarin semua memang supaya tahu kerusakannya apa. Ini sebenarnya seperti ini bisa dari macam-macam ya teman-teman. Bisa dari body valve bisa kotor, body valve kotor bisa, terus dari seal mundurnya sudah keras bisa juga, dari rumahannya itu pun juga sudah kemakan juga bisa, itu ngedelay ya teman-teman ya. Nah, jadi ini penyebabnya yang jelas kemungkinan lama nggak ganti oli karena olinya sudah sangat hitam sekali ya teman-teman itu ya, olinya sangat hitam sekali dan ini kemungkinan lama nggak ganti oli. Jadi dampaknya tidak ganti oli, dampaknya kena di bagian produk-produknya ya teman-teman ya, produk-produk atau kampas giginya itu kena, jadi sampai gosong karena pelumasnya kurang ya teman-teman ya. Itulah yang penyebab daripada Matic-nya itu bermasalah. Memang susah-susah gampang ya teman-teman ya kalau ngurus Matic itu. Sebenarnya kalau paham kita sesuai prosedur, mau mengikuti prosedur itu sebenarnya ya tidak susah ya teman-teman. Intinya 10.000 atau 15.000 oli Matic harus segera diganti, jangan berlarut-larut sampai berbulan-bulan, beribu-ribu kilo sehingga emasnya itu habis ya teman-teman, sehingga produknya jadi kena gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya tidak susah juga untuk memelihara Matic. Intinya pada dasarnya olinya harus segera rutin diganti ya teman-teman ya. Tidak boleh menyepelekan karena itu pelumas ya teman-teman ya. Sementara ini informasi dari Bengkel Tium bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.